Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang proyeksi ortogonal. Ini adalah salah satu topik pembahasan dalam menggambar teknik. Saya akan mulai dengan sebuah gambar ya. Nah, ini adalah gambar lengkap dari sebuah mobil. Ini banyak sekali ya. Bagi yang punya mobil silahkan bisa diamati sendiri. Dimulai dari pintu, kemudian ada kaca spion ya, kaca spion, lampu-lampu, ban, kaca, dan interior ataupun eksterior ataupun mesin ya. Kalau ini kita buka kap ya, kap mesinnya, itu ada engine-nya, kemudian ada ini radiator dan lain sebagainya. Semua ini perlu gambar ya, dan harus digambar secara detail ya. Setiap perusahaan mempunyai gambar teknik yang dirahasiakan ya, karena setiap perusahaan merahasiakan gambar teknik sebuah produk ya, tidak boleh keluar. Kemudian menggambar itu adalah secara sederhana ya. Ada benda 3 dimensi, kita akan menempatkan benda itu ke bidang 2 dimensi atau kertas gambar. Nah, kita akan lanjut ya. Seperti ini, contohnya seperti ini. Ini ada benda 3 dimensi. Kemudian ini adalah kertas gambar ya. Ini kertas gambar ya. Kertas gambar. Jadi, benda 3 dimensi yang di dunia nyata atau di real ya, di sekitar kita mungkin kita bisa gambar di kertas gambar ya, entah itu ukurannya A4, ukurannya A3, A5 dan seterusnya. Bisa kita gambar dengan 3 dimensi seperti ini, atau kita gambar 2 dimensi seperti ini ya. Ini 2 dimensi, ini juga 2 dimensi. Ini juga 2 dimensi. Yang ini 3 dimensi. Gambar yang seperti ini kita sebut sebagai gambar proyeksi. Yang seperti ini gambar proyeksi piktoral. Yang 2 dimensi seperti ini proyeksi ortogonal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, simbol seperti ini simbol proyeksi sudut ketiga ya, atau proyeksi Amerika. Ini juga sama. Jika beberapa kesempatan lalu kita belajar menggambar geometri, jadi menggambar garis, menggambar lingkaran, dan lain sebagainya, maka di kesempatan kali ini kita akan menggambar benda real ya, entah itu 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Ini contoh juga lagi. Ini gambar 3 dimensinya. Kalau yang diarsir seperti ini merupakan gambar potongan. Ya. Gambar potongan ya. Ini tertulis section C strip C ya. Section ini ya. Di gambar ini dipotong, ini sumbu potongnya. Kemudian kita lihat dalemannya, hasilnya seperti ini ya. Nanti kita pelajari jika sudah masuk materi gambar potongan. Hari ini kita fokus untuk menggambar proyeksi ortogonal. Nah, kita lanjut dulu. Proyeksi piktoral. Piktoral itu yang seperti ini ya. Ini piktoral. Ini juga piktoral. Apa itu piktoral? Proyeksi piktoral. Di proyeksi piktoral itu fokusnya menggambar 3 dimensi dengan pandangan tunggal ya. Fokus ikuti aturan sudut dan perpendekan garis. Jadi piktoral ini menggambar satu benda utuh 3 dimensi. Sudah itu saja. Jadi gambar utuh 3 dimensi. Kenapa ada ini aturan sudut dan perpendekan garis? Ya tentunya kalau kita menggambar benda 3 dimensi ke kertas gambar, pasti ada penyesuaian ya. Ada sudut-sudutnya,
maka garis-garisnya pun menyesuaikan ya. Ada yang lebih pendek, lebih panjang, ada yang tetap. Nah, jika ingin lihat detail seperti ini, aturan sudut proyeksi dan perpendekan garisnya. Ada proyeksi, cara proyeksi ada isometri, ada dimetri, ada trimetri ya. Sudut proyeksi untuk isometri 30-30, skala perpendekannya tidak ada ya. 1:1 semua dengan ukuran sebenarnya. Kalau tunjukkan di dalam skema seperti ini. Ini contohnya isometri ya. Kita menggambar benda 3 dimensi, ini kita tarik sudut 30, ini 30. Kemudian sisinya itu ini ya. Ada koordinat X, Y, Z ya. X ke sana, Z ke sana, dan Y ke atas. Perbandingannya 1:1 dengan ukuran sebenarnya. Jika garis yang tinggi ini 5 cm di benda real, maka kita gambar juga 5 cm. Tidak ada perpendekan, kecuali ada skala gambarnya ya. Skala beda lagi ya. Kemudian lebar ini misal 15 cm ya, kita gambar 15 cm gitu. Nah, kemudian mungkin kemudian panjang yang ke kiri ini, oh ini sama kayaknya ya, 15 cm ya, kita gambar 15 cm juga ya, karena skalanya perpendekannya 1:1. Beda dengan proyeksi dimetri misal. Nih, sudutnya pun beda ya. Jika Anda pakai sudut 35 dan 35, maka yang mengalami perpendekan adalah sumbu Y-nya ya. Sumbu Y itu yang atas sini ya. Ini yang sebelah sini. Itu simpel seperti itu. Jika Anda menggambar, tinggal Anda pilih mana yang akan Anda pakai. Apakah itu isometri, dimetri, trimetri, atau yang lainnya. Silakan Anda bisa buka aturan ini di buku atau di referensi di internet juga banyak ya. Proyeksi piktoral ada banyak ya, cuma saya ambil contoh 4. Ada isometris. Ini menurut saya cukup mempermudah kita untuk latihan karena dia tidak ada perpendekan garis. Sudutnya 30-30. Ada proyeksi miring, ada perspektif. Ini mungkin di SMK atau SMA juga teman-teman sudah pernah mendapatkannya ya. Atau proyeksi dimetris. Kita lanjut. Sekarang masuk ke proyeksi ortogonal. Jika proyeksi piktoral itu proyeksi untuk kita menggambar benda 3 dimensi. Nah, proyeksi ortogonal ini proyeksi yang kita gambar secara 2 dimensi. Seperti apa? Tadi di depan dijelaskan. Jadi ibarat ini ada sebuah kubus kaca, kemudian di dalamnya ada sebuah benda. Kemudian misal ini di sini ada kita, kemudian nah, kita melihat benda ini, kita misalnya melihat dari sini, pandangan mata kita ke sini. Misalnya kita melihat dari sini ya. Coba. Nah, benda ini yang di dalam tab ini ya, kotak kaca ini, jika kita lihat di sini, tentunya kita melihat sejajar ya. Lurus, sejajar dan lurus. Pastilah yang akan tampak cuma bentuk yang seperti ini. Seperti apa ini? Persegi panjang ya, seperti penggaris siku-siku. Kita tidak akan bisa melihat lubang, tidak akan bisa melihat karena kita sejajar dengan benda dari arah sini. Nah, gambar yang seperti ini kita sebut sebagai pandangan depan. Nah, pandangan depan itu seperti apa? Pandangan depan itu adalah pandangan yang paling mewakili suatu benda. Nah, jika kita berbicara konteksnya manusia, maka pandangan depan itu ya pandangan depan itu
ya mata, wajah, badan kita, dada ya, dada, kaki. Kalau pandangan belakang manusia ya kepala bagian belakang, punggung, sampai ke bawah. Nah, tentunya setiap benda itu mempunyai pandangan depan yang berbeda-beda ya. Mungkin ini subjektif ya, setiap orang mungkin punya pendapat. Tetapi yang paling mendekati adalah jika kita melihat suatu benda, sisi mana yang paling menggambarkan identitas benda itu. Itu mungkin kata kuncinya. Setelah kita menentukan pandangan depan, ini pandangan pertama kali yang kita tentukan, baru kita bisa menentukan pandangan yang lain. Jika ada depan, berarti kita bisa menentukan mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah, mana belakang. Itu ya. Jika depan belum ditentukan, ya kita nggak bisa tahu mana yang depan, mana yang belakang. Seperti itu. Sama juga untuk pandangan kanan, berarti Anda bergeser ke kanan, kemudian melihat benda ini dari sebelah kanan. Nah, makanya yang tergambar adalah seperti ini ya. Ini. Kemudian bentuk ini. Seperti itu ya. Kemudian, kenapa ada garis putus-putus? Garis putus-putus ini menandakan bahwa ada sebuah bentuk atau geometri ya, yang tidak terlihat tapi ada. Seperti ini ya. Kalau Anda melihat dari sini, tentunya Anda nggak bisa melihat lubang di sini ya. Nah, padahal dia ada. Secara visual nggak terlihat, tapi secara desain dia harusnya ada. Makanya kita gambar putus-putus yang menandakan bahwa di sini ini ada lubang, tapi tidak bisa dilihat secara langsung dari tampak kanan ya. Oleh karena itu, kita perlu tampak yang lain ya, pandangan yang lain. Di antaranya ada pandangan atas. Di pandangan atas kita bisa melihat lubang ini bisa terlihat. Seperti itu ya. Kemudian nah ini teknis ya. ABCD adalah bidang proyeksi. ABCD ini ya. Misalnya tadi kita lihat dari depan sini. Saya akan coba tuliskan. Nah, misal kita melihat dari sini, ini teknis ini ya, teknis detailnya. Misal ini bagian depan, kita tentukan ini pada pandangan depan, maka ini misal ini ya, kertas gambar kita ya. Untuk menggambar pandangan sini, ini kita tarik garis ke sini ya, tarik garis sampai ke sini, tegak lurus ya, tegak lurus semua kita tariknya sehingga kita dapat gambar seperti ini ya, gambar yang ada di sini dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar hasil proyeksi ya. Jadi gambar yang ada di benda itu kita proyeksikan tegak lurus ke kertas kita ya. ABCD ini bisa kita ibaratkan sebagai kertas ya, kertas gambar kita. Itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ada yang namanya proyeksi Amerika. Bagi yang sudah tahu mungkin tidak asing. Proyeksi Amerika ini bisa kita sebut sebagai proyeksi kuadran ketiga. Pada proyeksi ini letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Kita cek di gambar ya. Ini sama seperti tadi, ada benda di dalamnya. Kemudian sekarang bagaimana cara kita menggambar dalam kertas gambar ya. Nah, caranya jika Anda masih ingat konsep ada jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, jaring-jaring kerucut dan lain sebagainya, maka yang Anda pakai adalah jaring-jaring kubus ya di sini ya. Ini seperti itu. Analoginya sama. Misal seperti ini, ada benda seperti ini. Tadi Anda sudah memproyeksikan di bidang-bidang di samping-samping kaca.
Kemudian untuk menggambar di kertas gambar, Anda ini seperti dibuka ya. Yang depan tetap seperti ini, yang atas dibuka sisinya tadi ya. Tadi kan masih di sini, kita gambar di tepi-tepi sisi dari balok kaca misalnya, karena kita cerminkan di situ. Kita buka, akhirnya menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Ini pandangan depannya, kemudian kanan, belakang, bawah, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kita namakan sebagai proyeksi Amerika atau proyeksi sudut ke ini ya, kuadran ketiga ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah semua ini harus digambar? Kalau kita total ini ada 1, 2, 3, ada 6. Tidak harus semuanya digambar. Cukup sesuai kebutuhan digambar kita ya. Jika memang cuma 2 cukup pandangan depan dan kanan sudah mewakili ya tidak usah yang lain. Tapi jika harus mungkin memerlukan 4 gambar, depan, kanan, bawah, atas, bisa ya, tergantung gambarnya. Ini saya berikan ulangi lagi tadi ya. Untuk menggambar proyeksinya seperti ini. Seperti orang ya, orang melihat posisinya sejajar, melihat sebuah sisi di sini. Nah, ini adalah lekukan di sini ya. Jadi jika kita pandang sepertinya tidak ada lekukan seperti ini ya. Profil seperti ini nggak terlihat. Kalau kita lihat dari samping di sini ya. Kita lihat sini. Nah ini kan ada profil lekukan seperti ini ya, menjorok ke dalam. Kalau kita gambar dalam pandangan sebelah sini, dia seakan-akan tidak ada. Seakan-akan lurus. Nah, oleh karena itu kita perlu pandangan yang lain. Pandangan atas. Nah, dari atas baru kita bisa melihat seperti ini, ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya proyeksi Amerika. Ini adalah lambangnya proyeksi Amerika. Ini contohnya. Misal A ini pandangan depan, hasilnya akan seperti ini. Ini pandangan kanannya, pandangan atas, pandangan bawah, pandangan kiri, dan pandangan sebelah belakang ya. Juga sama contohnya, nanti bisa Anda latih ya secara mandiri. Nah, ini sudah kita gabungkan dengan proyeksi ya. Ini adalah contoh gambar isometri dari sebuah benda 3 dimensi. Kemudian kita ingin coba proyeksikan ke ini ya, proyeksi ortogonal ya. Di sini kita pakai proyeksi Amerika. Pandangan depannya sebelah sini ya. Tahap pertama untuk menggambar proyeksi Amerika atau ortogonal ya, tentukan pandangan depan. Jika bendanya seperti ini ya. Oke. Untuk menentukan pandangan depan, kita sedikit analisa mana bagian yang paling mewakili benda ini ya, yang paling bisa mewakili secara umum. Apakah dari belakang sini? Saya kira tidak bisa ya. Karena kalau kita melihat dari belakang, yang tampak hanya bagian tertentu saja ya. Bagian sini tidak terlihat. Ya, cuma seperti ini ya, seperti dihalangi ya, seperti tembok ngeblok ya. Kalau kita dari bawah pun tidak bisa mewakili gambar ini. Nah, makanya yang paling mewakili mungkin dari sebelah sini ya. Sebelah sini. Nah, akhirnya didapat gambar seperti ini. Pandangan depan seperti ini, pandangan kanan berarti kita lihat dari sebelah sini. Sebelah sini kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat dari atas hasilnya seperti ini. Nah, dari satu gambar ini kita bisa menggambar 3 proyeksi Amerika ya.
Oke, kita lanjut. Ini kalau kita coba praktekkan dalam ini ya, sebuah mobil ya. Mobil, ada sebuah mobil. Nah, kalau dalam keseharian tampak ini merupakan tampak samping ya, kalau kita di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau gambar teknik ini merupakan tampak depannya atau pandangan depannya. Front view-nya di sini. Ya, jadi pandangan depan di gambar teknik bukan yang di sebelah sini ya, tapi di sebelah sini, justru samping mobilnya. Kenapa? Karena sisi samping ini memuat informasi lengkap ya. Dari sisi samping ini kita bisa melihat apakah itu mobil jenis-jenis mobil kita bisa melihat ya. Karena kita tahu bahwa banyak merek mobil, banyak bentuknya. Kalau kita cuma melihat dari depan kurang lengkap ya. Makanya kita perlu lihat dari samping sehingga kita tahu, oh ini mobil merek ini, jenis ini gitu ya. Itu dari samping. Makanya kita pilih pandangan depan di gambar teknik untuk proyeksi ini bagian samping mobilnya. Sehingga bagian atas bisa kita gambar, pandangan bawah bisa kita gambar, pandangan justru yang bagian depan ini yang keseharian kita sebut ini depan, di sini kita sebut sebagai pandangan kiri. Dan yang bagian sini kita sebut sebagai pandangan kanan. Kemudian ini simbolnya seperti ini, proyeksi Amerika. Ada lagi proyeksi, namanya proyeksi sudut pertama ya. Atau kita sebut sebagai proyeksi Eropa. Simbolnya seperti ini, Anda bisa lihat ya, perbedaan simbolnya terbalik ya, betul ya. Jadi cara menggambarnya terbalik. Pandangan depan sama seperti ini, kita cermati ya. Dalam proyeksi Eropa, untuk menggambar pandangan bawah kan dari sini ya. Kita lihat ke sini, tapi cara menggambarnya kita gambar di sebelah atasnya sini. Jadi bottom view ini, pandangan bawah ini, kita gambar, teknis menggambarnya ya, kita taruh di sebelah atas. Untuk tampak atas, kita gambarnya di sebelah bawah. Sama juga tampak kanan, hasil tampak kanan kita gambar di sebelah kiri. Hasil tampak sebelah kiri kita gambar di sebelah kanan, berkebalikan. Makanya itu menurut ini ya, saya untuk lebih mudah kita belajar yang proyeksi Amerika dulu. Jika ini sudah lancar, nanti silakan kita bisa belajar ke yang proyeksi Eropa ya. Ini proyeksi Eropa disebut juga proyeksi kuadran 1. Pada proyeksi ini letak proyeksi bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Jadi dia terbalik ya. Ini sama seperti tadi, seperti jaring-jaring kubus yang dibuka ya. Ini proyeksi Eropanya tadi. Ini contoh-contohnya. Ini contoh proyeksi Eropanya. Pandangan depan, kanan, dan atas ya. Ini ya. Jadi pandangan atas itu tidak kita gambar di sebelah sini, tapi kita gambar di sebelah bawah. Pandangan kanan tidak kita gambar di sebelah kanan, tapi kita gambar di sebelah kiri. Cara memandangnya sama. Misal ya, kita akan berikan contoh. Kita ingin melihat benda ini pandangan depannya di sebelah sini sama ini, pandangan depan sama ya. Pandangan kanan berarti dari sini ya. Kita melihat dari sini. Hasilnya kan seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Tapi teknisnya kita gambar bukan di sebelah sini. Jika Amerika kita gambar di sebelah sini. Kemudian jika untuk proyeksi Eropa kita gambar ya di sebelah sini ya. Sebelah kiri dari objek depan ini. Oke, terima kasih. Itu untuk materi proyeksi
ortogonal dan proyeksi piktoral. Ini yang dipakai untuk banyak menggambar data ini ya, menggambar teknik. Anda bisa temukan gambar-gambar ini banyak ya di internet. Sehingga Anda pertama, saran saya adalah ketika mendapat gambar seperti ini, Anda lihat dulu pertama kali ini ya, simbolnya ini. Ini proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa ya. Kalau ini proyeksi Amerika ya. Ini diberikan tulisan di sini ya. Nah, proyeksi sudut ketiga. Terkadang ini tidak ada, maka kita harus bisa membaca dari simbol ini ya. Jadi kalau simbol seperti ini merupakan simbol proyeksi Amerika. Sama seperti ini juga, ada simbol seperti ini juga simbol proyeksi Amerika. Baru kita gunakan untuk membaca gambar ini ya. Oh, berarti kalau ini Amerika, berarti ini pandangan depannya, ini depan, berarti ini pandangan samping kirinya, ini berarti pandangan sebelah atas gitu ya. Kita coba lihat sama-sama ya. Berarti pandangan depan di sini kita coba. Berarti si orang tadi melihat dari bisa dari sisi sini. Nah, ini ya, sebelah sini. Kemudian ini sisi kirinya. Nanti akan menghasilkan gambar ini. Jika dilihat dari atas, maka kita akan melihat gambar ini. Dan untuk gambar yang lain juga silakan mengikuti ya. Anda bisa lihat referensi-referensi yang lain untuk melatih ya, gambar-gambar ya. Itu untuk materi proyeksi ortogonal. Selamat mencoba menggambar dan terus membaca banyak referensi ya untuk materi ini. Sekian, terima kasih.